Sampai dikatakan Rasulullah, jika pemerintah kalian datang dengan membawa cambuk, kalian dicambuk, kalian tetap harus taat kepada pemerintah. Itu ucapan Nabi, bukan. Makan hadis mursal. Karena duna ayyadhkura rawatul lati sami'al hadis biwasitatihim. Karena sudah tidak menyebutkan riwayat ini dari siapa yang mendengar dari Nabi. Ini hadis yang pada hakikatnya disampaikan oleh Habib Bagil, insyaallah seperti itu. Dan ini dipertegas lagi oleh Imam Nawawi dalam syarahnya yang mensyarahi Sahih Muslim, bahwa ini katanya Imam Nawawi adalah hadis mursal. Ini kritik. Apakah Imam sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya kepada Anda. Anda bingung enggak dengan beberapa hari lalu podcastnya Dedi dengan Habib Bagil? Kalau Anda bingung, saya juga bingung sebenarnya. Maka dari itu, supaya kita tidak bingung berjamaah, mari kita cari kemungkinan besarnya, kebenarannya itu seperti apa. Dan ini yang diangkat oleh Habib Bagil, ini sangat membingungkan. Bagaimana mungkin dengan pernyataan semacam ini? Pasti begitu, digorengnya kan Anda pasti. Ya, saya pro pemerintah. Jelas ini. Udah ya? jelas, Ini saya pro pemerintah. Salah benar saya bela pemerintah. Udah jelas. Udah ini. jelas. Pendakwa asal Tuban, Jawa Timur yakni Habib Hussein Bagil menegaskan bahwa dirinya merupakan orang yang pro pemerintah. Bahkan jika ada kebijakan yang benar ataupun salah dari pemerintah, maka Habib Hussein Bagil akan tetap membelanya. Hal tersebut disampaikan Habib Hussein Bagil saat diundang menjadi bintang tamu di kanal YouTube Deddy Corbuzier pada Selasa tanggal 1 Maret tahun 2022. Saya pro pemerintah, udah jelas, saya pro pemerintah. Salah atau benar saya bela pemerintah, tuturnya. Kenapa? Wong sampai dikatakan oleh Rasulullah, jika pemerintah kalian datang dengan membawa cambuk, kalian dicambuk, kalian tetap harus taat kepada pemerintah, sambungnya. Pernyataan itu disebut oleh Habib Hussein Bagil sebagai perkataan yang dilontarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ikut pemerintah, mau zalim, mau tidak, alhamdulillah. Kalau misalkan saya dapat dasar dan dalil semacam ini, masya Allah, dekat pemerintah, dekat rezim, dekat penguasa, itu nikmat luar biasa. Jadi apa-apa jadi mudah, urusan apa-apa jadi mudah, kehidupan aman, ma'isyah atau makanan, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok akan terpenuhi seterusnya. Ini nikmat luar biasa. Maka kalau misalkan ada dasar dalil seperti ini, masya Allah, saya kaya duluan. Baik, saya akan melanjutkan fokus kepada tema hadis yang disampaikan oleh Habib Bagil tersebut. Kita akan kritisi itu hadis, kita akan, meskipun kata si Habib misalkan mengkritik hadis yang disampaikan dia, itu keluar dari Sampai dikatakan Rasulullah, jika pemerintah kalian datang dengan membawa cambuk, kalian dicambuk, kalian tetap harus taat kepada pemerintah. Itu ucapan Nabi, bukan kebijakan saya, kebijakan Rasulullah. Kalau Anda mau mengkritisi kebijakan ini, Anda keluar dari Islam berarti. Kebijakan ini Anda keluar dari Islam berarti. Tidak apa-apa, Habib, siap. Tapi saya akan berbicara dengan dasar dan dalil yang jelas-jelas siapa nanti yang menjadi orang terkucilkan dan dusta di dalam persoalan agama ini. Saya mulai dari sekarang. Hadis itu adalah hadis yang bagaimana kita ketahui ada di dalam Sahih Bukhari dan ada di dalam Sahih Muslim. Akan tapi di dalam Sahih Bukhari itu tidak ada yang disampaikan sebagaimana yang diberikan oleh Habib tersebut, yaitu tasma'u wa tuti'u lil amir wa riba dhahruka wa ukhidha maluka fasma' wa ati'. Tapi sebelumnya Habib hanya menyampaikan sinyal-sinyal hadis kurang lebihnya, meskipun dipukul, meskipun dicambuk, meskipun dirampas hartamu, harus taat kepada penguasa. Ini yang pertama, masya Allah. Kalau memang hadis ini yang disampaikan, maka akan saya sampaikan bahwa hadis tersebut itu adalah hadis mursal. Meskipun dari beberapa dukungan-dukungan itu menjadi hadis sahih. Akan tapi pada hakikatnya ini hadis bukan hadis usul. Sehingga apa? Ketika dijadikan pijakan yang kuat di dalam persoalan agama, apalagi persoalan kemaslahatan umat, ini tidak kuat sama sekali. Karena ini adalah hadis pembantu atau hadis pendukung saja, bukan usul. Saya akan mempertanggungjawabkan di sini di dalam salah satu hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukharinya nomor 3606.
Di sana Nabi SAW menyampaikan betul kurang lebihnya nadanya semacam itu. Akan tapi tidak ada kata-kata yang harus taat kepada penguasa meskipun dicambuk, meskipun dirampas hartanya. Ini tidak ada. Kurang lebihnya Allah, saya sebenarnya kurang begitu sehat hari ini ya, sejak beberapa hari ini. Baik, saya lanjutkan. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh hadis tersebut itu benar adanya, akan tapi ini disalahartikan dan diselewengkan saja. Saya baca sedikit tentang apa yang disampaikan dalam Sahih Bukhari, meskipun tidak saya baca dengan keseluruhan karena ini hadis panjang, yang mana hadisnya panjang, matannya panjang, namun dipotong seketika itu juga oleh orang-orang yang punya kepentingan untuk mendekat dengan penguasa. Astagfirullah, ini sebenarnya apa yang diharapkan? Ya kita tahu sendirilah hari ini. Baik, dalam hadis nomor 3606 itu disampaikan, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata ayyudrikani. Di mana pada waktu itu Nabi ditanyakan persoalan-persoalan yang sekiranya ini menjadi kemaslahatan bagi umat. Mereka bertanya kemaslahatan dan saya bertanya apa ada kemungkinan kemudaratan di situ juga. Khawatir ketika suatu saat saya akan datang atau sampai atau mengenani, apa mengenani ya? Artinya nututi terhadap zaman tersebut. Ditanyakan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin, faja'ana Allahu bihadzal khair." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan, dulu kita ada di dalam masa jahiliyah Rasulullah, Anda datang, Islam datang, Allah memberikan kami hidayah, yaitu kebaikan. Fahal ba'dal khairi minasyarr? Ditanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala na'am, ya. Lalu ditanya lagi, wa hal ba'da dzalika syarri min khairin? Lalu setelah datang kebaikan, apakah akan datang keburukan, kemafsadatan atau kemudaratan setelah itu ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali lagi menjawab, ya. Wa fihi dakhanun. Ini perhatikan kata Nabi. Di situ ada terdapat syubhat. Qultu wa ma dakhanuhu? Apa itu dakhan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala qaumun yahduna bi ghairi hadi wa ta'rifu minhum wa tunkir. Di situ ada kaum yang mendapatkan hidayah selain hidayahku. Artinya menjalin satu petunjuk selain petunjukku. Artinya dia mengambil petunjuk selain petunjukku. Dia ingkar terhadap petunjukku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tersebut. Lalu ditanya lagi, fahal ba'da dzalikal khair minasyarr? Nabi menjawab, ya. Di sini sangat mencengangkan jawaban Nabi berikutnya. Apa kata beliau? Du'atun ila abwabi jahannam. Di situ ada kejelekan yang sangat dahsyat atau keburukan yang besar, yaitu para dai-dai yang mengajak kepada neraka jahanam. Dengan berkedok dia seorang habib, dia berkedok seorang ulama, dia berkedok seorang ustadz, dia berkedok seorang oleh dia santun, tidak mencela ini dan itu. Dia mengedepankan hati manusia. Dia berkolaborasi dengan orang-orang yang liberal yang mengedepankan akal daripada nas dan sunnah. Ini astagfirullah, kata Nabi, du'atun ila abwab jahannam. Dia sebenarnya mengajak kepada pintu api neraka jahannam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Masya Allah. Jadi tidak ada di dalam ini hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukharinya. Tidak ada bahwa harus taat kepada pemimpin yang mau itu zalim atau tidak, mau benar atau salah, tetap dukung pemimpin tersebut atau penguasa tersebut. Tidak ada. Yang ada hanya di dalam Sahih Muslim itu pun ada banyak kesimpangan dan ketimpangan dari pemahaman orang-orang yang menerimanya. Tapi hadisnya benar, cuman yang menerimanya yang menyelewengkan lalu diperjualbelikan ini hadis. Saya sampaikan di dalam hadis ini Rasulullah SAW bagaimana teksnya berbeda sedikit dengan apa yang di dalam Sahih Muslimnya nomor 1847. Bahasa atau teksnya menggunakan fahal wara'a dzalikal khairi syarrun. Apakah setelah ada kejelekan tersebut atau keburukan atau kekacau balauan tersebut? Bahasanya apa kacau balauan ya? Ada kebaikan? Ya. Dan seterusnya, wara'a dzalikal khairi syarrun. Adakah setelah kemaslahatan tersebut datang lalu kejelekan yang besar juga akan datang? Nabi sekali lagi menjawab, na'am. Yakunu ba'di a'immatun la yahduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana suatu saat pada masa tersebut kejelekannya adalah seorang imam, pemimpin, penguasa yang tidak mendapatkan hidayah dariku. Artinya tidak mengambil hidayah dariku. Dan tidak mengambil sunnah-sunnahku, tidak peduli terhadap sunnahku, membiarkan pelecehan penistaan agama di mana-mana. Itu adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jathmani insin. Dan di situ ada banyak orang-orang yang berdiri tegak, di dalam hatinya adalah hati setan dan jisimnya berjisim manusia atau berwujud manusia. Astagfirullah, astagfirullah. Semoga kita diselamatkan dari fitnah akhir zaman semacam itu. Lalu ditanya Nabi SAW, bagaimana Nabi ketika masa itu terjadi pada kami?
Kaifa asna'u ya Rasulullah? Bagaimana sikap kami ya Rasulullah? Nabi menyampaikan dalam kesempatan itu, tasma'u wa tuti'u lil amir wa unduriba dhahruka wa ukhidha maluka fasma' wa ati'. Jika masa itu betul-betul terjadi, maka ya sudah, kamu ikuti saja. Meskipun kamu dicambuk, kamu dirampas hartamu, kamu digolimi, dengarkan saja. Kenapa? Karena masa itu fitnah dajjal luar biasa, tidak ada yang bisa membela kecuali berserah dan pasrah kepada penguasa yang zalim. Coba, paham tidak redaksinya? Sama tidak dengan yang disampaikan dengan Habib Bagil tersebut? Kalau Habib Bagil mau zalim, mau tidak, nggak tahu masa seperti apa, kondisi seperti apa, yang penting taat aja kepada penguasa. Ya kaya raya dong. Astagfirullah. Hadis ini disampaikan oleh Hudzaifah bin Al-Yaman. Di dalam hadis ini ada banyak catatan-catatan yang perlu dikritisi. Saya sekali lagi, tidak apa-apa, saya dibilang keluar dari Islam kalau mengkritisi hadisnya Habib Bagil. Tapi dalam hal ini bukan saya yang mau mengkritisi. Saya hanya akan membaca beberapa kritikan-kritikan terhadap hadis tersebut. Benar-benar atau tidak? Bagaimana kita lihat berikut ini. Pemotongan hadis ini yang menjadi akhirnya kacau balau pemahamannya. Karena hadis ini sebenarnya hadisnya panjang lebar. Dan ini matannya pun juga panjang lebar. Dipotong sebagian saja hanya untuk menjual satu keinginan dunianya kepada penguasa. Ini yang pertama. Jadi tidak disampaikan secara jelas. Coba Anda lihat, Habib Bagil menyampaikan enggak? Tidak. Bahkan hanya menyintil saja. Ya, jelas saja dengan satu kalimatnya, itu tidak ada. Ini yang pertama. Kemudian catatannya adalah hadis ini bukan kategori usul, tapi muttabi' atau hadis yang ikut pendukung kepada hadis usul. Ini yang pertama. Yang kedua, jadi ini sangat tidak pantas dijadikan pegangan, pijakan, kemudian mengorbankan banyak umat yang terzalimi misalkan. Sangat tidak pantas. Terlalu gegabah dan terlalu ambisilah untuk mendapatkan souvenir mungkin. Astagfirullah. Kalau misalkan mau menjual hadis itu, ya paling tidak minimal hadisnya yang sahih lah, yang hasan lah. Kalau misalkan sahih. Ya Allah. Baik. Kemudian hadis ini itu disorot dan dikritik oleh Ad-Daruqutni dalam ilzamatnya, dan dikatakan dalam hadis tersebut, dalam catatan tersebut, dalam kritikan tersebut bahwa ini adalah hadis mursal. Apa hadis mursal? Wa mursalun minhu sahabiyyu saqat wa qul gharibu ma rawa rawin faqat. Bahwa hadis mursal ini hadis yang tiba-tiba kata Nabi, padahal dia tidak tahu sebelumnya itu siapa yang menyampaikan. Langsung disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang pada waktu itu mendampingi Nabi dan mendengarkan langsung ini dipotong. Entah itu ada atau memang diada-adakan. Jelasnya hadis mursal itu al-hadisul ladzi yarfa'uhu tabi'iyyu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin aw taqririn. Jadi hadis yang langsung diangkat oleh tabi'in kepada baginda Nabi. Harusnya dari tabi'in mendengar dari sahabat baru dengar dari Nabi. Ini tidak. Sahabatnya dipangkas, dipotong. Enggak jelas hadisnya ini. Maka disitulah dinamakan hadis mursal. Karena duna ayyadhkura rawatul lati sami'al haditsa biwasitatihim. Karena sudah tidak menyebutkan riwayat ini dari siapa yang mendengar dari Nabi. Ini hadis yang pada hakikatnya disampaikan oleh Habib Bagil, insyaallah seperti itu. Dan ini dipertegas lagi oleh Imam Nawawi dalam syarahnya yang mensyarahi Sahih Muslim, bahwa ini katanya Imam Nawawi adalah hadis mursal. Ini kritik. Apakah Imam Nawawi keluar dari Islam? Kata Habib Bagil mengkritik hadisnya. Astagfirullah. Yang terakhir, bukan yang terakhir ya, insya Allah begini. Yang paling menarik diantaranya adalah yang mengkritik hadis tersebut, harusnya orang Salafi Wahabi itu takfiri, maksud saya. Mereka bangga dan mengamankan hadis tersebut. Kenapa? Karena ini sesuai dan selaras dengan keinginan mereka. Di mana ketika umat Islam turun, demo, meminta keadilan, itu bahkan ada yang dihalalkan darahnya. Tidak boleh menentang penguasa, katanya begitu. Ini rata-rata biasanya orang Salafi Wahabi takfiri, mengatakan semacam itu. Nah, di sini menariknya ada yang namanya Syekh Muqbil bin Hadi. Beliau salah satu tokoh Salafi ternama. Beliau mengkritisi hadis tersebut, menjelaskan bahwa hadis tersebut ini tidak pantas dijadikan pegangan, dan tambahan hadis yang mengatakan bahwasanya harus taat kepada pemerintah atau rezim atau penguasa meskipun zalim, ini tidak ada. Dhaif benar kalau misalkan itu pun ada, kata Syekh Muqbil bin Hadi. Fa hadhihi ziyadatu dha'ifatun, kata beliau, li'annaha min hadhihi tariqil munqati'ah, karena ini dari jalur yang terputus, tidak jelas atas-atasnya.
Ini kata beliau. Ini kata tokoh Salafi terkemuka yang biasanya doyan sekali mengkafir-kafirkan orang yang turun menentang atau meminta keadilan kepada penguasa. Demo misalkan. Anda lihat beberapa videonya yang mengatakan halal darahnya ketika turun yang minta demo ke jalan dan lain sebagainya. Astagfirullah. Baik, sahabat kaum muslimin dimanapun berada, Imam Ibnu Hazm juga di dalam Al-Fisal, jika khalifah itu benar dan jika khalifah itu memang betul-betul sudah berkuasa, kezalimannya mengakar kemana-mana dan dia tidak mampu, maka ini tidak apa-apa. Ya benar, dipastikan bahwa hadis ini adalah hadis boleh dilaksanakan. Jadi kita taat saja. Dan ini dicontohkan bukan terjadi 1, 2, 3 kali. Di dalam beberapa sejarah-sejarah dicatat, seperti misalkan Siti Masyitah yang direbus oleh Fir'aun, diam, tapi ingkar bahwasanya betul-betul sudah Raja Fir'aun sudah mempunyai kekuasaan yang mutlak. Ketika dia melawan, dia habis. Ya diam saja, taat kepada pemerintah, kepada Fir'aunnya. Ini yang salah satunya disampaikan oleh Ibnu Hazm. Tapi Masya Allah, sebenarnya ini sangat-sangat lemah sekali kalau misalkan kita mau berhujjah dengan dalil itu hanya untuk demi membela dan mencari sesuatu dari penguasa. Sangat-sangat lemah, karena banyak hadis yang bertentangan dengan itu semuanya, yang secara mutlak hadis itu menyampaikan bahwasanya jihad akbar, jihad yang paling utama, yaitu qaulu haqqin inda sultanin jair, berkata benar di hadapan penguasa yang zalim. Ini kata Nabi SAW. Lain lagi apa yang disampaikan oleh Imam At-Tabarani di dalam Mu'jam As-Shaghir, bahwasanya bagaimana kita ketika diberikan pilihan mengikuti penguasa yang zalim atau mengikuti penguasa atau tidak mengikuti penguasa yang zalim. Fa in ata'tumuhum adallukum wa in 'asaitumuhum faqatalukum. Kalau kalian taat kepada penguasa yang zalim, kalian akan disesatkan. Kalian akan jauh dari agama, jauh dari syariat dan sunnah. Wa in 'asaitumuhum faqataluhum. Kalau kalian menentang terhadap penguasa, qatalukum, maka penguasa akan membunuhmu. Ini hadis yang disampaikan dari Imam At-Tabarani versinya tentang bagaimana menghadapi penguasa yang zalim. Qala, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana Nabi kalau misalkan di masa-masa semacam itu? Taat, maka dia akan tersesat. Menentang terhadap penguasa, dia akan mati dipenggal kepalanya. Kurang lebihnya seperti itu. Kata Nabi, isna, kata Nabi, lakukan kama sana'a ashabu Isa bin Maryam. Lakukan sebagaimana sikapnya keluarga atau umatnya Nabi Isa bin Maryam. Bagaimana rela digergaji, disembelih, bahkan disalib karena menentang penguasa dan menegakkan kebenaran dan mempertahankan kebenaran di depan para penguasa yang zalim. Kemudian saya masih ingat dan terngiang-ngiang selalu hadis yang sering disampaikan mungkin oleh Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sagar, yaitu Ketua Rabitah Alawiyah, dan beliau adalah guru utama salah satunya yang ada di Pasuruan. Masya Allah, apa kata beliau? Saya mendengarnya dari beliau. Hadis pertama kali yang saya dengar dulu itu dari beliau. Apa kata beliau? Sayakunu ba'di umara'u faman dakhala 'alaihim fasaddaqahum bikadzibihim wa 'anahum 'ala dzulmihim. Suatu saat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang penguasa di mana kalau kalian masuk ke dalamnya, bergabung ke dalamnya, fasaddaqahum bikadzibihim, dia berdusta tetap dibenarkan oleh kalian. Wa 'anahum 'ala dzulmihim, zalim tetap didukung oleh kalian. Maka falaysa minni wa lastu minhu wa laysa biwaridin 'alayya al-hawd, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tersebut bukan bagianku, aku bukan, jangan anggap bagian orang tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan harap dia mendapatkan air dari telaga haudku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullah. Akan tapi sebaliknya, wa man lam yakun 'alaihim wa lam yu'inhum 'ala dhulmihim wa lam yusaddaqu bi kadhibihim. Ketika dia tidak mau bergabung dengan penguasa yang zalim, kemudian tidak mau mendukung membantu penguasa yang zalim, dan tidak mau membenarkan atau ikut dusta kepada kebohongan penguasa yang zalim, fa huwa minni wa ana minhu wa huwa waridun 'alayya al-haud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatikanlah baik-baik bahwa aku termasuk orang tersebut, dan orang tersebut adalah bagianku, dan orang tersebut kelak akan mendapatkan air dari telagaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. Ini adalah salah satu jaminan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita mau berkata benar di depan penguasa sekalipun. Astagfirullah. Baik saudara kaum muslimin dimanapun berada, saya akan tutup apa yang saya sampaikan pagi ini, bahwa saya mendapatkan lagi cuplikan yang disampaikan oleh hadisnya Rasulullah SAW disampaikan, disentil oleh Habib Pak Agil tersebut. Namun saya lihat penyampaiannya juga salah, tatanannya juga salah. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, man asbaha
barang siapa di pagi hari fi jasadi aminan. Jadi yang ini dulu hadis ini dianaktirikan. Cuma tentu beliau tidak meneruskannya, langsung menyampaikan terjemahnya saja. Yang pada hakikatnya hadis tersebut kurang lebihnya begitu. Man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi aminan fi sirbihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Bahwa ketika kita di pagi hari merasa nyaman, jasad sehat, kemudian makanan cukup, maka seolah-olah dia telah mendapatkan keberkahan dari dunia ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dijadikan sebagai dasar bahwa dia sedang bersikap tadi lebih baik, enak, nyaman, makanan tercukupi. Astagfirullah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Yang membuat saya lucu, hadis ini ternyata disadur dari Sunan Ibnu Majah dan babnya adalah bab zuhud. Astagfirullah. Bab zuhud, di mana dia menghindari dirinya dari berlebih-lebihan di dalam harta, mengeluarkan harta di dalam dadanya, menaruh menggantikan Rasulullah SAW, dijadikan harta hanya di luar daripada kepentingan poin hidupnya. Ini dijadikan dasar dalil untuk menjilat. Astagfirullah. Lucu, masya Allah, lucu sekali. Sehingga saudara kaum muslimin, mari kita bersama-sama astagfirullah memperbaiki diri kita, menjaga diri kita. Dan ini adalah syubhat yang terjadi di sekitar kita. Kita paham, kita tahu keadaan kita bagaimana kita harus bersikap, dan ingat apa yang kita rasakan hari ini adalah tanda-tanda kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hari ini merasakan sudah nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah maksimal melakukan amar ma'ruf nahi munkar, insyaallah tidak jauh-jauh rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Semoga kita, anak cucu kita terutama, mendapatkan siraman arahan yang benar di dalam persoalan agama, sehingga tidak mudah memperjualbelikan ayat Al-Quran, hadis atau apapun, memotong-motong Al-Quran. Bagaimana dikisahkan, misalkan disampaikan Fir'aun aja disampaikan dengan halus oleh Nabi Musa, tapi tidak disampaikan bahwa Fir'aun itu ditenggelamkan, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah lautan. Masya Allah. Ini adalah salah satu cara contoh mereka di dalam mencari keuntungan. Maka saya sampaikan sekali lagi, kita banyak istighfar kepada Allah, dan semoga kita diampuni atas segala apa yang menjadi kekhilafan kita di dunia kita, dan kebahagiaan hakiki bukan di dunia karena dia tercukupi makannya oleh penguasa, tapi kehidupan hakiki, kebahagiaan hakiki adalah bagaimana kita hidup berkeliman pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, membanggakan di hadapan Rasulullah SAW, mendapatkan senyumnya dan mendapatkan air dari telaga langsung dari tangan mulia Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, adrikni waddaqat khilati adrikni ya Rasulullah. Hari ini kami telah sempit, hari ini kami telah melihat zaman yang kacau balau. Berilah pertolongan Engkau ya Rasulullah, ulurkan tanganmu ya Rasulullah, untuk kami terus pegang meskipun terasa panas, meskipun terasa pahit sekali kenyataan dunia yang harus kita alami. Semoga para mujahid-mujahid kita, semoga para dai-dai yang hanif yang lurus diberikan kekuatan lahir batin.